Rusmin, penangkaran rasa bird farm dari Palembang. Ini penangkaran saya, lumayan ada 6 kandang. Seluruhnya ternak saya ada mulai dari Medan, ada Pasaman, ada Jambi, dan saya silang-silangkan. Jadilah murai batu yang juara. Saya merintis penangkaran ini pertama dari 2 pasang. Mulai dari tahun 2014, tanggal 30 Agustus, pas kelahiran saya. Alhamdulillah sekarang sudah ada 6 pasang. Dan anak-anakannya sudah ada yang naik di lomba seperti Ronggolawi kemarin. Dan sekarang saya lagi mencetak anak-anak lagi yang ada di depan, yang baru suap sama yang baru umur 9 bulan. Awal mula saya tertarik dengan murai batu, pertama saya memang hobi di burung murai batu. Yang kedua, saya sering ikut kontes di tahun 2004 sampai 2009. Terus saya vakum. Begitu tahun 2014 saya tertarik dengan burung murai batu lagi. Mulai saya nangkar murai batu sampai sekarang. Tantangan untuk ternak murai batu itu sangat sulit. Pertama, faktor dari cuaca, kedua faktor penjuduan, itu yang sangat-sangat sulit. Tapi di penangkaran rasa di farm ini tidak ada kendala. Alhamdulillah, kita mengenal burung murai batu ini dari kreatornya sampai dia penjodohan. Untuk murai batu Medan, dia punya kreator yang lebih ganas seperti Jambi. Tapi alhamdulillah kita jodohkan lancar dan sampai sekarang sukses. Dia punya anakan bagus-bagus semua. Anakan untuk rasa sendiri di farm ini kita banyak kirim ke Pulau Jawa, seperti Jakarta, Bogor, kemarin Upendi, Alur Upendi. Nah, sekarang ini ada Mayor Agus untuk Bandung. Untuk berikutnya kita mungkin pengiriman bulan 3 karena anak-anak masih kecil. Untuk materi indukan yang paling sulit, saya menemukan burung yang terlalu ganas. Itu seperti Pasaman yang ada di 02 ini, nanti bisa kita tengok. Itu 2 kali membunuh perempuan. Tapi alhamdulillah sekarang dianya dapat jodoh dengan perempuan dari Medan. Alhamdulillah udah jodoh, kemarin udah ngangkat anak-anaknya 4 ekor. Alhamdulillah. Dan ini lagi ngangkut sangkar lagi. Tip untuk menjodohkan murai batu, kita harus mengetahui karakter burung masing-masing, indukan jantan dan indukan perempuan. Indukan jantan itu kita lihat kreatornya, gimana kreator dia, seperti vokal, terusnya keseharian dia. Kalau perempuan kita lihat cara memanggil pejantannya gimana. Kalau memang cocok mungkin 2-3 hari udah bisa langsung kita jodohkan.
kami mencari indukan yang juara-juara di lapangan. Saya mencari seperti di Medan, Jambi, dan Palembang. Itu indukan yang bagus kita cari yang di atas rata-rata kalau pejantan itu kira-kira 3-4 tahun. Kalau yang perempuan itu di atas 2 tahun lebih. Nah, kalau kita ngambil indukan yang perempuan di bawah 1,5 tahun sampai 1 tahun, nah itu mungkin anaknya nanti ada yang cacat atau nanti pas dia bertelur tidak berhasil dan anakan gampang mati. Tapi kalau indukannya yang di atas 3 tahun sampai 4 tahun itu pasti sip. Ring saya rasa. Singkatan dari nama saya sendiri, Rusmin, R-nya, kalau A-nya itu Adis, anak saya yang nomor 2, kalau S-nya itu istri saya Santi, dan yang A1 lagi itu Ali, anak saya yang bungsu. Omset sebulan rata-rata sekitar sampai 15 juta sampai 20 saya. Ini lebar hanya 1,2, panjang 2,5 meter dan tinggi hanya 1,8. Kita tidak membutuhkan lahan yang besar, terus tempat yang harus tinggi. Kita harus menyesuaikan burung, kreator burung itu harus kita sesuaikan. Karena apa? Tabiat untuk murai batu sendiri itu main selalu di bawah, tidak ada main di atas. Nah, kita harus tahu kreator burung itu. Karena burung murai batu di alamnya tidak ada yang main di atas, dia main di bawah semua. Nah, dari situ penemuan kita waktu saya pergi di Paronggil, saya di Sidikalang, saya di hutan Paronggil, saya melihat murai batu itu membuat sarang itu sekitar hanya 30 cm dari tanah. Nah, itu di pohon mati, ada pohon seperti lubang. Nah, itu dia bikin sarangnya di situ. Nah, dari situ saya mulai mencoba. Saya mencoba, kreator burung saya coba. Nah, jadilah sangkar seperti ini. Ini waktu dia ngeram tanggal 16 bulan 11 2015 dan penetasan tanggal 27 bulan 11 2016. Nah, ini kita angkat anaknya umur 78 hari, dia sudah mulai bertelur tanggal 11 bulan 12 itu udah mulai ngeram lagi. Ini tanggal 22 dia menetas, tanggal 4 kita ambil anaknya lagi. Nah, ini tanggal 17 sudah mulai ngeram lagi. Nah, sama yang untuk berikutnya juga. Jadi begitu dianya ngeram ngeram 12 hari, netas dari netas itu umur 1 hari sampai 7 hari kita ambil. Itu paling dianya ada jeda untuk dia mulai beradaptasi lagi, kawin sama pejantannya lagi 3-4 hari dia udah mulai bertelur. Hari ke-7 ke-8-nya udah mulai ngerem lagi dia. Jadi itu tiap bulan terus. Untuk rata-rata indukan kita itu berkisar telurnya 4, ada 3. Nah, terus kalau dia punya telur 1 itu sangat istimewa. Pencinta burung itu paling suka banget anak tunggal, yang namanya anak tunggal. Itu dia punya faktor lebih dan suara vokal dan kreator dia untuk bermain itu dia sangat-sangat bagus. Nah, kalau untuk anak tunggal itu sendiri itu kita sama dengan anak-anakan yang lain-lain. Kita tetap melolokan di umur 7-8 hari itu melolokan kita sendiri. Nah, kalau untuk kreator itu satu karena indukannya memang sudah bagus,
seterusnya, ya pasti anakan itu akan mengikuti jejak pejantannya kalau anak tunggal itu. Tentu yang punya saya yang kemarin di lomba itu menang, yang dibeli teman saya si Yoyo, itu namanya Branca, umur 1 tahun 2 bulan itu anak tunggal. Nah, itu saya ngeloloi sendiri anak tunggal itu. Nah, ternyata memang bagus dibanding dengan yang 3 atau 4. Kalau untuk anak tunggal itu saya tidak pernah membedakan harga. Untuk mendapatkan anak tunggal itu biasanya di bulan-bulan 5 sama bulan 7 kita sering, karena faktor cuaca. Di penangkaran MB ini sendiri banyak kalang-kalangan MB yang nernak murai batu ini, dia kendala 1 cacat, kedua mati mendadak. Alhamdulillah di penangkaran kita ini tidak ada yang mati. Anakan kita itu tadi memilih pejantan yang memang umurnya udah mapan di atas 3 tahun sampai 4 tahun. Sama dengan yang perempuan itu di atas 2 tahun sampai 3 tahun. Kalau saya untuk penjodohan itu kita menggunakan metode pertama, perempuan sama laki itu harus kita dampingin dulu sekitar 1-2 hari. Nah, itu kita lihat karakter burungnya masing-masing kayak gitu. Dan di penangkaran saya sendiri itu kalau burung udah jodoh bertelur itu sudah kira-kira 12 sampai dia menetas itu, kita tidak akan langsung jual. Anakan itu kita besarin dulu, kita lihat 3-4 bulan perkembangan anak gimana. Kalau perkembangan anak positif bagus, dia lincah, terus dia punya vokal bagus, itu kita terusin. Tapi kalau tidak ada vokal atau kreator yang bagus, kita akan cabut itu indukannya, kita ganti. Kita nggak langsung seperti orang mengejar target, produksi, tidak. Di penangkaran sini beda sendiri, kita harus mencetak memang burung yang berkualitas. Nah, kalau menurut saya kalau pakai kandang harian, penangkaran pakai kandang harian itu, kalau menurut saya sendiri, itu kalau kita ngelihat dari burung MB ini, memang bisa pakai kandang harian gitu. Tapi kalau kita ngelihat tabiatnya burung ini, satu itu nanti ke anak dan faktor indukannya juga, cara mencari makan dia seperti burung males. Tapi kalau kita buat bebas kayak gini, ya mungkin anak ikut kreator kayak bapaknya, lebih garang, lebih mandiri dibanding yang pakai kandang harian. Untuk pengolahan sendiri kita memakai kroto, jangkrik, dan makanan burung pur hijau. Kalau untuk diadopsi ke tangan pembeli, kira-kira umur 1 bulan 2 minggu. Membedakan betina dan pejantan dari anakan umur 2 minggu itu, kita lihat dari paru dan cara dia. Kalau dia cara makan dia terlalu ke atas, nyolak ke atas, itu pasti dia pejantan. Kalau yang terlalu itu rata-rata biasanya kalau yang agresif sekali itu pejantan. Tapi kalau mau pingin tahu benar, itu umur 3 minggu udah. Leher, paru, di belakang paru dia leher itu ada bintik abu-abu. Kalau pejantannya itu ada hitam di leher bawah paru, itu bintik hitamnya kelihatan sangat menonjol sekali.